Terus yang ketiga, ini yang sering menyebabkan burung mati, burung pikat itu. Biasanya kita kurang bersih, menghilangkan pulut. Kalau misalkan dari pulut ya, kita dapat pikatnya dari pulut ya. Biasanya kita kurang bersih, membersihkan pulut dari bulu-bulunya itu ya. Jumpa lagi sahabat kicau bersama Bang Ilham. Kita akan membahas ya tentang burung yang dapat dari pikat selalu mati. Kenapa ya? Yang pertama pasti faktor dari dia nggak mau makan ya. Yang kedua cenderung ke stres, positif stres ya. Karena mungkin dia kaget kena jaring kita, kena pulut kita ya. Itu positif. Itu positif kendala burung-burung pikat seperti itu karena matinya. Dan setelah biasanya bisa makan kok tiba-tiba mati. Nah, ada juga seperti itu kendala. Jadi sebenarnya emang susah untuk mengatasi sekelas burung dapat dari pikat, apalagi kita pikat sendiri tuh ya. Udah capek-capek, tidak sehari mati ya. Jadi sebenarnya itu ada faktor yang menyebabkan burung tersebut mati. Stres tadi, nggak mau makan ya. Jadi kalau misalkan stres, kita mandikan dulu burung pikat itu ya. Kita mandikan, jangan kita campurkan sama burung yang lain ya, karena dia perlu surveiasi lingkungan ya. Biasanya yang di alam, di alas, kok tiba-tiba di rumah nih ya kan, pasti dia perlu wawasan dulu di situ ya. Jadi enaknya ngomong perlu bersosialisasi lah dengan lingkungannya. Jadi itu yang pertama, lebih baik dikerodong juga ya. Terus yang kedua, nggak bisa makan, biasanya faktor matinya seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak bisa makan, kalau misalkan biasanya yang nggak bisa makan itu burung-burung yang pemakan buah, biasanya cenderung dia nggak makan biasanya. Akan tapi kalau burung-burung yang pemakan serangga, burung predator, biasanya kita kasih kroto saja makan, kita jangkrik, kita kasih jangkrik, biasanya makan ya. Biasanya seperti itu. Cuman kalau emang nggak bisa makan, ya kita paksa, kita suapin lah, paling nggak dia ada isi dalam perut itu. Itu yang kedua ya. Jadi biar kita bisa memastikan pulut itu hilang dari bulu dia, misalkan kita udah kasih nih minyak telon atau minyak makan ya, biar pulut yang dalam bulu dia itu hilang. Nah, jangan cukup sampai di situ. Setelah itu kita mandikan dia dengan air hangat ya. Nah, biar apa? Ketika dia menghibaskan sayapnya, sembari dia memilah-milah bulunya itu dengan air hangat itu, otomatis pulut yang ada dalam bulu dia akan ikut terbawa ya. Nah, biasanya burung pikat mati seperti itu. Kita kurang bersih membersihkan pulutnya sehingga mengganggu dengan gerakan sayap dia. Itu kawan ya. Terus yang biasanya terkait dengan pulut, itu biasanya kita bersihkan dengan minyak, entah minyak apa itu ya. Nggak kita mandikan lagi. Nah, nantinya apabila dia membersihkan bulu-bulu dia itu tersangkut di paruh dia, tertelan sama dia, nah itu biasanya yang menyebabkan burung mati ya. Terus yang selanjutnya biasanya kita pikat burung dengan jaring ya. Biasanya matinya makan sudah, dimandikan sudah, burung nggak stres sudah, tetapi kok mati ya. Itu biasanya ada luka-luka yang terkena jaring dan kita nggak terfokus di situ tuh ya. Itu sama aja halnya, kita mandikan dengan air hangat. Biar apa? Biar luka-luka yang ada dalam tubuh dia itu nggak terinfeksi, biar bisa meredam sakit. Terus setiap hari, sembari kita lihat burung ini emang burung udah sehat, baru kita bisa stop pemandian ya dengan air hangat itu.
Akan tetapi kita pastikan burung itu udah benar-benar sehat kawan ya. Nah itu sepengetahuan Bang Ilham ya, terkait burung kita dapat dari pikat tiba-tiba mati, biasanya itu faktor-faktornya. Semoga bermanfaat, itu pengalaman Bang Ilham ya, dan salam hijau.